Sementara itu, sejumlah orang tua mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Surabaya. Mereka mengadu setelah mendapati anak-anak mereka dianiaya sejumlah anggota kepolisian saat demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di Surabaya. Ada sejumlah keberatan yang dilayangkan orang tua ini. Mereka mengakui anak-anak mereka mengikuti aksi unjuk rasa. Namun, yang mereka sayangkan adalah polisi melakukan penangkapan secara acak, yakni menangkap pendemo yang tidak terlibat aksi kericuhan. Alasan kedua, kekerasan dilakukan aparat keamanan ketika mereka sudah ditangkap. Pak Kapur, satu di antaranya, ia tidak terima anaknya dihajar polisi saat ditangkap. Menurutnya, Bintang, anaknya, tidak melakukan aksi perusakan dan terbukti dilepas oleh polisi usai ditangkap dan dibawa ke Polda Jawa Timur. Namun Pak Kapur mendapati Bintang luka-luka di bagian kepala, tangan, dan punggung akibat dianiaya polisi saat ditangkap. Waktu ada pemukulan dari pihak aparat polisi itu, ini kepalanya ini bocor, Pak. Bocor. Ada 1, ada 2, ada sebelah sini juga. Ada 5 titik di sini nih yang bocor. Terus tangannya ini dijahit ini, Pak. Ini dijahit. Ini tadi sudah saya periksakan pakai dana saya pribadi. Ini sampai bengkak, sampai sekarang belum sembuh ya. Terus di sini juga ada memar. Ada memar. Lalu di punggung sini itu banyak sekali yang bengkak-bengkak itu. Karena kasus begini saya tidak bisa diam, saya mesti lapor balik, saya mau mencari keadilan gitu. Satu persatu korban menceritakan kekerasan yang mereka alami. Mereka mengaku memang terlibat aksi unjuk rasa karena menolak Omnibus Law yang dianggap akan menyengsarakan pekerja. Mahasiswa ini merasa memiliki kepentingan karena setelah lulus, undang-undang inilah yang akan mengikat mereka sebagai pekerja. Direktur LBH Surabaya, Wahid Habibullah mengatakan, tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan menunjukkan tidak ada beda mereka dengan massa perusuh. Seharusnya penangkapan dilakukan sesuai apa yang diperbuat seseorang, tidak bersifat acak, terlebih penangkapan dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Iya, dari pengaduan yang kami terima hari ini, kebanyakan adalah para mahasiswa yang dilakukan penangkapan, dan dalam proses penangkapan itu mahasiswa ini sebenarnya tidak melakukan apa-apa dan tidak melakukan tindakan kekerasan atau tidak melakukan pengerusakan, tetapi ditangkap. Tapi dalam proses penampakan ada dugaan-dugaan adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada para mahasiswa ini. LBH Surabaya masih membuka posko aduan bagi korban yang mengalami kekerasan yang dilakukan aparat keamanan. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Truno Yudo belum merespon permohonan wawancara. Namun sejauh ini, Polda Jawa Timur sudah menetapkan 14 orang sebagai tersangka. Miftah Farid, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.